Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di pertemuan ini saya akan membahas pengertian dan ruang lingkup bahasan hermeneutik. Secara definitif atau pengertian dalam istilah hermeneutik kita bisa temukan bahwa dia berasal dari bahasa Yunani hermenion, ya, yang berarti seni menerangkan makna atau seni memberikan interpretasi. Asal usul kata hermeneutik pada masa sekarang sering dikaitkan dengan kata Hermes. Hermes adalah nama seorang tokoh di mitologi Yunani. Dia memiliki tugas menyampaikan pesan-pesan para dewa kepada manusia. Nah, namun pada perkembangan awal konsep hermeneutika telah mempunyai 3 unsur pengertian yang masih berlaku hingga saat ini. Pertama, secara harfiah, hermeneutik berarti mengalihkan makna yang terkandung dalam konteks yang agak tertutup, tidak dikenal, sulit dimengerti, asing atau sulit dimasukkan dalam konteks kebahasaan yang lebih dikenal, terbuka dan dapat dimengerti. Singkatnya, hermeneutik adalah menerangkan apa yang tidak dapat dimengerti atau difahami dengan cara menerjemahkannya ke dalam bahasa yang memang dapat dimengerti. Jadi itu unsur pertama. Yang kedua, pengertian konsep hermeneutik mengenai hakikat dan sifat makna yang ingin difahami tulisan ataupun berita, teks, tuturan yang ingin diterjemahkan dianggap memiliki makna yang selalu melebihi daya pemahaman yang berusaha untuk memahaminya. Jadi gitu ya. Artinya adalah konsep hermeneutika digunakan sebagai metode analisis terhadap makna yang terkandung dalam tulisan atau tuturan. Jadi hermeneutik itu digunakan sebagai metode analisis. Ini unsur kedua. Yang ketiga, hermeneutika sebagai metode dikemukakan dalam bentuk aturan atau kaidah. Jadi dia menjadi konsep yang baku melihat segala sesuatu, upaya tafsiran dan sebagainya. Jadi 3 unsur ini yang menjadi landasan pengertian hermeneutik pada perkembangan hari ini. Nah, selanjutnya adalah objek kajian hermeneutik. Objek kajian hermeneutika adalah teks dalam pengertian yang luas, yaitu teks tertulis ataupun tidak tertulis seperti ucapan atau tuturan atau pendapat dan bahan tindakan sosial. Oleh karena objek kajian hermeneutik adalah teks, maka hubungan hermeneutika dengan bahasa tidak bisa terlepas, walaupun dalam perkembangannya diskursus tentang bahasa berdiri sendiri. Seperti ilmu linguistik yang berbicara tentang gramatika bahasa, filsafat bahasa yang berbicara soal dasar-dasar bahasa itu sendiri, semiotika berbicara tentang tanda, penanda atau simbol, dan sebagainya. Singkatnya, berbicara hermeneutik artinya kita sedang berbicara teks dalam pengertian yang luas, dan secara tidak langsung kita juga dituntut untuk memahami diskursus tentang bahasa dan berbagai cabang ilmunya. Itu objek kajian filsafat kajian hermeneutik itu. Dia adalah teks secara tidak langsung berhubungan dengan bahasa itu sendiri. Terakhir,
sejarah perkembangan hermeneutika. Ini sebenarnya sebagai pengantar saja ya. Sejarah perkembangan hermeneutika. Akar hermeneutika sebenarnya berada di luar lingkaran ilmu pengetahuan modern. Kenapa begitu? Karena kalau ditelusuri lebih lanjut, bahwa hermeneutika telah ada sejak awal mula peradaban Yunani yang berkembang kurang lebih pada abad ke-9 sebelum Masehi. Ini berarti hermeneutika bukan aliran filsafat ilmu pengetahuan. Ia merupakan suatu unsur yang memiliki satu sifat yang lebih umum dan berkembang dalam rentang yang cukup lama dan terus-menerus terjadi perubahan. Proses perkembangan hermeneutika dapat dibagi menjadi empat tahapan ya. Dalam masing-masing tahapan itu hermeneutika dipakai dengan pengertian sendiri. Pertama, hermeneutika berperan sebagai unsur dalam konteks kepercayaan dan ritus agama. Jadi awalnya keberadaan hermeneutik dalam pengertian Hermes tadi adalah dalam itu mitologi Yunani sebagai penyampai pesan para dewa. Maka unsur ini adalah unsur pertama di dalam hermeneutik, berperan sebagai unsur konteks kepercayaan dan ritual agama. Ia sebagai penyampai Tuhan, penyampai pesan. Pada bagian ini kita akan dikembalikan pada suatu konteks penyampaian pesan dari dewa kepada manusia atau dari Tuhan kepada manusia. Itu di awal-awal klasik. Nah, kedua, hermeneutika dipakai sebagai metode analisis teks. Pada bagian ini kita akan diantarkan pada suatu konteks di mana manusia berupaya membuka penalaran pada sebuah teks yang ditinggalkan oleh pendahulunya, baik berbentuk tulisan atau simbol atau kepercayaan dalam mitos dan sebagainya. Oke. Ketiga, hermeneutika sebagai ilmu pengetahuan kemanusiaan. Nah, ini jadi pertama sebagai ritus kepercayaan dalam agama, kedua masuk kepada metode analisis yaitu teks yang ditinggalkan oleh pendahulu seperti mitos dan sebagainya. Ketiga, hermeneutik sebagai ilmu pengetahuan kemanusiaan. Pada bagian ini hermeneutika masuk pada persoalan psikologis manusia, yaitu sebagaimana teks lahir dari pengalaman manusia itu sendiri. Terakhir, keempat, hermeneutika berubah menjadi spesifik dalam ilmu filsafat. Pada bagian ini kita diantarkan dalam sebuah konteks filosofi yang artinya bahwa teks terlepas dari pengarang atau ucapan terlepas dari tanggung jawab si pengucap atau teks berbicara sendiri. Kita bisa bayangkan bahwa pada konteks filosofi bahwa setiap ucapan itu atau teks yang tertulis misal di Facebook atau story apa gitu di Twitter dan sebagainya, teks yang ada di sana seharusnya secara filosofi itu tidak bergantung kepada si penutur atau si penulis, karena teks itu akan dimaknai oleh setiap orang secara subjektif. Nah, itu yang dimaksud filosofi, jadi masuk pada semuanya. Oleh karena itu kalau kita lihat perkembangan hukum, misalnya Rocky Gerung kenapa getol sekali mengkritik hukum soal hate speech, karena bisa menyerang siapa saja. Kalau saya tersinggung dengan ucapan seseorang, saya menganggap itu menghina diri, itu subjektif. Nah, ini tafsiran, dan itu sebenarnya tidak bisa dihukumi, karena kalau pengertian segala sesuatu itu sudah subjektif, bisa saja setiap orang tersinggung dengan ucapan siapa saja, maka dunia akan kacau gitu. Oleh karena itu dengan cara
menyikapi secara filosofis, teks itu harus terlepas dari orangnya. Maka silakan tersinggung dengan teks. Kamu tersinggung dengan teks, itu artinya kamu tersinggung dengan dirimu sendiri, dengan pengalaman dirimu sendiri atau latar belakang psikologis dan sebagainya. Oke, saya rasa itu sekelumit tentang pengertian dan ruang lingkup hermeneutik serta perkembangannya. Jika ada pendapat yang berbeda atau ada hal yang ingin ditanggapi atau bahkan hanya sekedar bertanya, silakan kita lanjut pada kolom komentar. Sekian, terima kasih.